Tahapan respirasi seluler terdiri atas glikolisis, siklus Krebs. Siklus Krebs terdiri atas oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif dan siklus asam sitrat. Kemudian tahapan berikutnya adalah fosforilasi oksidatif. Glikolisis dan siklus asam sitrat menghasilkan ATP. Fosforilasi oksidatif juga menghasilkan ATP. ATP yang dihasilkan oleh glikolisis dan siklus asam sitrat disebut dengan ATP tingkat substrat, karena ATP ini dihasilkan dari pemecahan substrat. Glikolisis menghasilkan ATP melalui pemecahan glukosa, sedangkan siklus asam sitrat menghasilkan ATP hasil pemecahan sitrat. Dengan kata lain, ATP yang dihasilkan oleh glikolisis dan siklus asam sitrat merupakan hasil fosforilasi tingkat substrat, karena ATP menggunakan substrat glukosa atau asam sitrat dan enzim. Sedangkan pada fosforilasi oksidatif, ATP dihasilkan adalah ATP oksidatif. ATP oksidatif tidak dihasilkan karena pemecahan substrat, tapi ATP dihasilkan adalah dari energi yang berasal dari NADH dan FADH dibantu oleh enzim ATPase, di mana nanti ADP yang ada di membran akan bereaksi dengan fosfat anorganik membentuk ATP. Jadi di sini tidak ada pemecahan substrat. Kita lihat glikolisis. Glikolisis tadi merupakan peristiwa pemecahan gula menjadi 2 molekul pirufat. Peristiwanya berlangsung di sitoplasma atau sitosol dan tidak tergantung pada ada atau tidak adanya oksigen. Peristiwa glikolisis tetap berlangsung. Apabila terdapat oksigen, glikolisis dilanjutkan dengan oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif dan siklus asam sitrat. Tapi jika tidak tersedia oksigen, maka glikolisis akan dilanjutkan oleh peristiwa fermentasi. Hasil dari glikolisis di samping ATP, di sini menghasilkan 2 ATP, juga dihasilkan NADH. NADH di sini merupakan elektron carrier atau penyimpanan sementara elektron pada transport elektron. NAD+ akan direduksi membentuk NADH. Di samping itu, pada peristiwa glikolisis juga dihasilkan 2 molekul H2O. Glukosa yang tadinya merupakan molekul dengan karbon 6 sudah dipecah menjadi 2 molekul dengan karbon 3. Berikutnya adalah oksidasi
pirufat atau dekarboksilasi oksidatif. Ini merupakan reaksi antara. Reaksi ini diperlukan karena siklus asam sitrat hanya menerima molekul berkarbon 2, sedangkan asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis berkarbon 3. Maka harus dipotong dulu salah satu atom C-nya dari asam pirufat melalui atau untuk menjadi asetat molekul yang berkarbon 2. Pada reaksi dekarboksilasi oksidatif ini menggunakan koenzim A, sehingga hasilnya nanti adalah asetil-CoA. Di samping itu, pada reaksi oksidasi pirufat ini juga dihasilkan NADH dan CO2. Karena yang dibutuhkan di sini nanti pada siklus asam sitrat adalah asetat, maka koenzim A begitu masuk dalam bentuk asetil-CoA ke dalam siklus asam sitrat, maka koenzim A-nya akan langsung keluar. Siklus asam sitrat disebut demikian karena dimulai reaksinya dengan asam sitrat dan akhirnya nanti akan menjadi asam sitrat kembali. Asetil-CoA setelah masuk ke dalam asam sitrat akan melepaskan koenzim A dan berubah menjadi sitrat. Pada proses ini akan dihasilkan 2 ATP. Pada proses siklus asam sitrat dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Tahapan terakhir dari respirasi seluler adalah fosforilasi oksidatif, di mana 2 NADH hasil dari glikolisis, kemudian 2 NADH hasil dari oksidasi pirufat, dan 6 NADH serta 2 FADH, 2 hasil dari siklus asam sitrat, akan melakukan difusi ion hidrogennya pada proses transport elektron sehingga menghasilkan energi yang tinggi. Energi tersebut dibantu oleh enzim akan digunakan untuk menggabungkan ADP dengan fosfat anorganik sehingga terbentuk ATP oksidatif yang merupakan energi terbesar yang dihasilkan pada seluruh tahapan respirasi seluler, karena 1 NADH akan setara dengan 3 ATP, sedangkan 1 FADH2 akan setara dengan 2 molekul ATP di akhir reaksi. Proses pembentukan ATP ini kita kenal dengan istilah chemiosmosis. Jadi, pada peristiwa fosforilasi oksidatif, rantai transport elektron dilanjutkan dengan peristiwa chemiosmosis. Tahapan respirasi seluler yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan molekul glukosa
menghasilkan 2 molekul pirufat yang terjadi di sitosol. Peristiwa ini tidak tergantung pada keberadaan oksigen. Ada atau tidak adanya oksigen, glikolisis tetap dapat berlangsung. Glikolisis terdiri atas 2 tahapan, yaitu fase investasi energi atau fase persiapan yang terdiri atas 5 langkah dan dilanjutkan dengan fase pembayaran atau fase tahap panen yang terdiri atas 5 langkah. Fase investasi energi atau fase persiapan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Sedangkan fase pembayaran atau fase panen menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Fase investasi energi tahap pertama, glukosa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini ATP digunakan. ATP menyumbangkan fosfatnya ke atom C nomor 6 dengan bantuan enzim heksokinase. Langkah kedua, glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Langkah ketiga, fruktosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Di sini molekul ATP digunakan. Fosfat diikatkan ke atom karbon nomor 1 oleh enzim fosfofruktokinase. Langkah 4, fruktosa 1,6-bifosfat oleh aldolase dipecah menjadi molekul 3 karbon, yaitu gliserol 3-fosfat yang punya gugus aldehid dan dehidroksiaseton fosfat yang memiliki keton. Langkah kelima adalah interkonversi. Enzim isomerase atau triose isomerase akan melakukan interkonversi molekul fosfat, dehidroksiaseton, dan gliseraldehid fosfat. Di sini, dehidroksiaseton fosfat dirubah menjadi gliseraldehid fosfat ketika akan melanjutkan ke langkah nomor 6. Jadi, di sini pada langkah nomor 6, molekul yang digunakan adalah gliseraldehid 3-fosfat. Langkah ke-6 dari glikolisis atau tahap awal dari fase pembayaran atau fase panen, gliseraldehid 3-fosfat akan mengalami reduksi menjadi 1,3-bifosfogliserat dan terbentuk 2 molekul NADH. Di sini, enzim triose fosfat dehidrogenase akan mereduksi gliseraldehid 3-fosfat dan menambahkan fosfat anorganik untuk membentuk 1,3-bifosfogliserat. Enzim akan mentransfer sebuah hidrogen dari gliseraldehid fosfat ke NAD yang merupakan agen pengoksidasi untuk membentuk NADH. Sehingga dihasilkan 2 molekul NADH pada glikolisis tahapan 6. Enzim juga menambahkan fosfat anorganik dari sitosol ke gliseraldehid fosfat untuk membentuk 1,3-bifosfogliserat. Reaksi ini terjadi pada kedua molekul yang dihasilkan pada langkah nomor 5, yaitu langkah sebelumnya. Langkah nomor 7 adalah peristiwa fosforilasi tingkat substrat
di mana 1,3 fosfogliserat akan berubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfoglycoserokinase akan mentransfer gugus fosfat dari 1,3 bifosfogliserat. Fosfat ditransfer ke ADP untuk membentuk ATP. Sehingga pada tahapan glikolisis nomor 7 dihasilkan 2 molekul ATP. Proses ini menghasilkan 2 molekul 3 fosfogliserat. Langkah nomor 8 dari tahapan glikolisis, di mana 3 fosfogliserat akan berubah menjadi 2 fosfogliserat. Pada proses ini, enzim mutase fosfogliserat akan merelokasi fosfat dari posisi karbon nomor 3 pada 3 fosfogliserat ke posisi karbon kedua. Hasil pembentukan ini adalah molekul 2 fosfogliserat. Jadi di sini hanya terjadi perubahan posisi dari fosfatnya. Langkah nomor 9 adalah reaksi liase, di mana 2 fosfogliserat akan berubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Di sini enzim enolase akan menghilangkan molekul air dari 2 fosfogliserat untuk membentuk fosfoenol pirufat. Jadi dilepaskan air. Pada langkah ke-10, di sini adalah juga fosforilasi tingkat substrat karena terbentuknya ATP. Dengan bantuan enzim pirufat kinase terjadi transfer molekul fosfat dari molekul fosfoenol pirufat anorganik ke ADP untuk membentuk asam pirufat dan ATP. Dengan menghilangkan 1 molekul fosfat akan terbentuk di sini asam pirufat. Maka reaksi ini akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat dan 2 molekul ATP. Kalau kita lihat kembali secara keseluruhan tahapan glikolisis ini, di mana ATP digunakan pada tahap 1 dan tahap 3, sehingga fase ini disebut dengan fase investasi energi atau fase persiapan. Sedangkan NADH dihasilkan pada tahapan nomor 6. 2 NADH dihasilkan dari 2 molekul gliseraldehyde 3 fosfat. Kemudian ATP dihasilkan pada langkah nomor 7 dan langkah nomor 10, sehingga 2 ATP dihasilkan dari pemecahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat dan 2 ATP dari pemecahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Sedangkan molekul air dihasilkan pada langkah nomor 9. Maka kalau kita simpulkan, proses glikolisis di mana terjadi pemecahan glikosa menjadi 2 molekul pirufat, glukosa dengan atom C6 menjadi pirufat dengan atom C3. Dihasilkan ATP sebanyak 2 ATP karena dihasilkan 4 ATP dan dipakai 2 ATP, maka hasil bersihnya adalah 2 ATP. Dihasilkan juga 2 NADH dan 2 molekul H2O.
Glikolisis akan dilanjutkan dengan oksidasi pirufat atau istilah lainnya dekarboksilasi oksidatif. Reaksi ini merupakan reaksi antara, diperlukan karena siklus asam sitrat hanya menerima molekul berkarbon 2, sedangkan asam pirufat yang berasal dari glikolisis berkarbon 3. Maka harus dipotong terlebih dahulu satu atom C dari asam pirufat menjadi asetat yang berkarbon 2. Reaksi antara ini berlangsung di matriks mitokondria dan terjadi ketika oksigen tersedia atau dalam kondisi aerob. Senyawa pirufat harus dihilangkan satu atom karbonnya dengan bantuan enzim dekarboksilase atom karbon yang lepas akan diikat oleh oksigen membentuk CO2. Jadi, oksigen pertama kali digunakan pada respirasi adalah pada tahapan dekarboksilasi oksidatif atau pada oksidasi pirufat. Dehidrogenase enzim pirufat menghilangkan atom hidrogen dari pirufat dan diberikan pada NAD membentuk atau merubah NAD menjadi NADH. NADH akan masuk ke tahap transport elektron. Asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil-CoA yang merupakan senyawa berkarbon 2 yang siap melanjutkan reaksi ke tahap berikutnya, oksidasi pirufat yang menghasilkan asetil-CoA akan dilanjutkan dengan siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat terjadi sekali untuk setiap molekul pirufat yang dihasilkan, sehingga terjadi 2 kali untuk setiap molekul glukosa yang memasuki jalur respirasi, karena satu molekul glukosa menghasilkan 2 pirufat. Pada siklus asam sitrat sudah tersedia oksaloasetat yang berkarbon 4 yang akan berikatan dengan asetat yang berkarbon 2 dari asetil-CoA yang terbentuk pada reaksi antara, sehingga terbentuk sitrat yang berkarbon 6. Sedangkan koenzim A-nya akan langsung dilepas keluar untuk digunakan lagi. Karena itu disebut dengan siklus asam sitrat, karena dimulai dengan asam sitrat dan ujungnya akan berakhir lagi di asam sitrat. Molekul sitrat yang berkarbon 6 oleh enzim isomerase dirubah menjadi isositrat. Di sini yang dirubah cuma urutan dari ikatannya saja dengan menghasilkan H2O. Isositrat yang diproduksi oleh NAD+ menjadi NADH dan dihilangkan satu atom karbonnya menjadi alfa ketoglutarat setelah peristiwa dekarboksilasi, karena di sini menghasilkan juga CO2. Alfa ketoglutarat dihilangkan lagi satu atom C-nya dan melakukan dekarboksilasi karena menghasilkan CO2, lalu direduksi lagi oleh NAD+ menjadi NADH, ditambahkan koenzim A menjadi suksinil-CoA.
Suksinil-CoA oleh ATP diubah menjadi suksinat dan kehilangan koenzim A-nya. Suksinat diubah menjadi fumarat dan terjadi reduksi FAD menjadi FADH2. Fumarat diubah menjadi malat. Di sini juga digunakan H2O. Malat diubah lagi menjadi oksaloasetat yang nanti akan berikatan dengan asetat lagi untuk membentuk asam sitrat. Pada siklus asam sitrat dihasilkan 2 molekul ATP dan 6 NADH ditambah dengan 2 NADH yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat, maka dalam siklus Krebs dihasilkan 8 NADH serta 6 CO2 dan 2 molekul FADH2. Maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil dari siklus Krebs adalah 2 ATP ditambah 8 NADH ditambah 2 FADH2 dan 6 CO2. Tahapan respirasi seluler terakhir adalah fosforilasi oksidatif, atau kadang ada yang menyebutnya sebagai rantai transport elektron. Tapi istilah ini kurang tepat karena fosforilasi oksidatif terdiri atas rantai transport elektron dan kemiosmosis. Jadi, transport elektron merupakan bagian dari fosforilasi oksidatif yang kemudian energi terbesar dalam tahapan respirasi seluler akan dikonversi menjadi ATP oksidatif pada tahapan kemiosmosis. Ada 4 kompleks protein pada rantai transport elektron, yaitu 3 protein integral yang ditunjukkan di sini nomor 1, nomor 3, dan nomor 4, sedangkan nomor 2 di sini adalah protein perifer. NADH dan FADH yang berasal dari proses oksidasi pirufat dan siklus asam sitrat pada siklus Krebs akan tereduksi pada setiap kompleks protein ini, sehingga akan menghasilkan elektron. NADH akan masuk pada kompleks protein pertama yang membawa elektron, akan tereduksi, kemudian dihasilkan kembali elektron, kemudian akan berpindah dari satu kompleks protein ke kompleks protein berikutnya. Dan setiap perpindahan itu akan menghasilkan H+. Kalau NADH masuk di kompleks protein pertama, sedangkan FADH2 akan masuk di kompleks protein kedua, sehingga pada saat dikonversi di sini akan terjadi perbedaan jumlah ATP yang dihasilkan, karena pada NADH terjadi 3 kali pemompaan, maka hasil akhirnya akan setara dengan 3 ATP, sedangkan kompleks protein kedua di mana dimasuki oleh FADH di sini yang berupa protein perifer tidak bisa melakukan pemompaan, sehingga FADH2 hanya bisa menghasilkan 2 elektron, dan
ini akan dikonversi nanti energinya setara untuk menghasilkan 2 ATP. Pada saat elektron berpindah dari satu kompleks ke kompleks protein lainnya di membran dalam mitokondria, perpindahan ini akan melepaskan energi yang digunakan untuk memompa proton atau ion hidrogen dari matriks ke ruang intermembran mitokondria. Peristiwa inilah yang disebut dengan transport elektron. Peristiwa transport elektron kemudian dilanjutkan dengan kemiosmosis. Kemiosmosis adalah pembentukan ATP, hasil difusi ion hidrogen atau proton dari tempat yang konsentrasi ionnya tinggi ke tempat yang konsentrasi ionnya rendah melewati suatu membran. Aliran proton atau ion hidrogen ini dapat masuk ke dalam membran dibantu oleh enzim ATP sintase yang membawa cukup energi. Nah, energi ini digunakan untuk menggabungkan ADP dengan fosfat anorganik sehingga terbentuklah ATP. Setelah melewati berbagai protein, pada akhirnya elektron yang dipindahkan akan mengalami penurunan tingkat energi. Di tahap akhir, elektron ini kemudian dipindahkan ke akseptor elektron terakhir berupa molekul oksigen atau O2. Setelah menerima elektron, O2 akan terpecah menjadi 2 dan masing-masing akan menghasilkan molekul air atau H2O. Maka, produk sampingan dari peristiwa fosforilasi oksidatif di samping ATP juga adalah H2O atau air. Kalau kita gabungkan, maka pada siklus Krebs hasilnya, pada glikolisis hasilnya dihasilkan 2 asam pirufat ditambah 2 ATP dan 2 NADH. Di sini tadi awalnya berasal dari 4 ATP, digunakan 2 ATP, maka sisanya adalah 2 ATP. 2 NADH. NADH akan dikonversi pada tahap fosforilasi oksidatif. 1 NADH setara dengan 3 ATP. Maka 2 NADH berarti di sini ada 6 ATP. Hasil akhir dari glikolisis adalah 8 ATP. Kemudian dari 2 pirufat berubah menjadi asetil-CoA. Di sini dihasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Kemudian kalau digabung dengan siklus asam sitrat, di dalam siklus asam sitrat dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Jika digabung dengan hasil perubahan pirufat menjadi asetil-CoA, maka NADH-nya jadi 8. 2 ATP ditambah 8 kali 3, karena 1 NADH setara dengan 3 ATP, ditambah 2 FADH. 2 FADH ini akan menghasilkan 4 ATP karena 1 FADH setara dengan 2 ATP. Maka total dari peristiwa ini menghasilkan 30 ATP. ATP berasal dari
siklus Krebs, dan 8 ATP berasal dari glikolisis. Semuanya dapat berjumlah 38 ATP. Tapi di tubuh kita ada sel-sel yang hanya menghasilkan 36 ATP. Karena ada sel-sel mitokondria yang NADH-nya nanti masuk pada kompleks atau protein perifer nomor 2, sehingga dia hanya bisa menghasilkan atau memompakan 2 elektron. Di sana pada kejadian khusus tersebut, satu NADH hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Maka total akhir pada sel-sel tertentu itu bukan 38 tapi 36 ATP.